Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Air muka Adiwangsa memucat tatkala membaca pesan singkat yang baru saja dikirim oleh Reina untuknya. Reina memberitahu seperti apa yang Arsen katakan soal Leo. Semuanya. Aditya. Panggil Adi kepada Adit yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Apa ada yang bisa saya bantu? Pak Adi? Tawar Adit bersuara. Ada tikus licik di antara kita. Penuturan Adiwangsa membuat Adit mengerutkan dahi bingung. Siapa? Tanyanya. Seperti yang sudah ditugaskan Arsen padanya, Randy mengikuti Sheila kemanapun. 1,5 jam yang lalu Sheila keluar dari rumah dan dengan menaiki mobil ia pergi seorang diri. Tanpa sepengetahuan Sheila, Randy mengikuti di belakang. Mobil Sheila berhenti di sebuah mall. Dari jarak yang lumayan jauh Randy juga menghentikan mobilnya. Sheila turun dari mobil dan menghampiri seseorang yang sedang menunggu di sana. Seorang pria. Wanita itu berpelukan singkat dengannya. Ya, tak lupa Randy harus memotret momen tersebut. Gimana, Dok? Jeti ayah sudah bisa pulang? Mata Reina berbinar usai mendengar perkataan dokter yang berdiri di hadapannya. Itu benar. Mulai besok pasien sudah boleh pulang. Tapi ingat, harus tetap melakukan rawat jalan secara intensif. Tutur sang dokter yang membuat senyum Reina semakin melebar. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Sang dokter mengangguk dan membalas senyum tersebut. Kalau begitu saya permisi. Pak, saya seneng banget. Akhirnya ayah bisa pulang besok. Reina melapor kepada Arsen yang memang berdiri di sampingnya sedari tadi. Saya tahu, saya bisa dengar sendiri. Respon Arsen. Ayah nggak sabar nunggu besok. Soalnya ayah udah bosan banget ada di sini. Ini semua berkat kamu, Rain. Ayah bisa sembuh berkat kerja keras kamu. Ayah bangga punya putri seperti Reina. Pria parubaya itu menjelaskan dan tersenyum dengan penuh haru. Reina yang mendengarnya pun ikut terharu. Lantas ia memeluk sang ayah dengan penuh kasih sayang. Reina juga selalu bangga punya seorang ayah yang kuat seperti ayah. Balas Reina di sela pelukannya. Terima kasih, Nak Arsen, sudah memberikan pekerjaan yang bagus untuk Reina. Ucap sosok ayah tersebut kepada Arsen. Arsen yang sebenarnya tidak tahu apa saja yang Reina katakan kepada ayahnya, pun hanya mengangguk singkat sambil tersenyum kecil. Menunggu hari esok, Reina pamit pulang kepada ayahnya. Ya, ia harus merapikan kamar sang ayah agar beliau nyaman di hari kepulangannya. Arsen mengantarkan Reina sampai ke kontrakannya. Terima kasih atas tumpangannya, Pak Arsen. Ucap Reina setelah mobil Arsen berhenti di spot seperti biasa. Terima kasih doang. Arsen menatap sinis Reina. Reina mengerutkan alis. Terus, apa dong? Mendadak perasaannya menjadi tidak enak. Kamu gak ada niatan nyuruh saya mampir gitu? Haha, buat apa Pak Arsen mampir ke kontrakan saya? Arsen membenarkan dasi sambil berdehem. Haus. Ucapnya singkat. Padahal ada air mineral di dalam mobil. Pak Arsen, 10 menit yang lalu juga Anda barusan minum. Ini masih ada sisanya. Reina mengangkat sebotol air mineral yang sisa setengah tepat di depan muka Arsen. Sebegitu kesalnya seorang Reina. Oh, jadi gak boleh? Tanya Arsen dengan ekspresi tak meyakinkan. Antara marah atau kecewa. Reina menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya kasar. Bukan gitu masalahnya. Kalau dilihat tetangga kan gak enak. Jelas Reina sesabar mungkin. Jadi kamu lebih peduli sama omongan tetangga daripada saya? Emang iya? Spontan Reina yang setelahnya langsung membekap mulutnya sendiri sementara Arsen melotot sempurna. Oh, gitu? Arsen menjawab dengan nada dingin. Oke, silakan turun, saya mau pulang. Seketika seperti ada musim salju di dalam mobil yang membuat Reina menggigil. Begini nih kalau dihadapkan dengan laki-laki pembawa emosi seperti Arsen. Setelah dipikir-pikir saya butuh hotspot dari Pak Arsen buat ngerjain skripsi. Jadi, Pak Arsen mau mampir atau enggak? Hotspot? Arsen speechless sampai geleng-geleng kepala. Gara-gara butuh hotspot kamu ajak saya masuk?
Reina cengengesan masam. Mau atau enggak? Gak usah. Saya pulang aja. Keburu mood Arsen hilang. Tapi kalau sudah begini besok-besok Reina pasti kena imbasnya. Yang ada Arsen akan menyuruh Reina yang tidak-tidak. Kalau saya buatin kebab gimana? Mendadak Arsen dia membeku. Ujung matanya melirik Reina dengan gengsi. Ekspresi yang lucu bagi Reina. Yakin nih gak mau? Saya hitung sampai 3 loh. Ancam Reina. 1. Baru hitungan pertama Arsen sudah lebih dulu keluar. Reina tidak sanggup untuk menahan tawa. Buruan. Perintah Arsen setelah Reina baru saja turun dari mobil. Lah kok dia yang gercep? Kumam Reina menculit. Dan disinilah Arsen duduk. Di sebuah kontrakan kecil yang jujur saja terasa pengap, namun Arsen mencoba membiasakan diri. Mata Arsen menerawang ke segala penjuru sambil memperhatikan beberapa bingkai foto yang disangkut di dinding. Benar-benar tidak ada foto lain selain Reina dengan ayahnya. Maaf ya, Pak. Ala kadarnya. Ucap Reina sekembalinya ia dari dapur dengan membawa segelas teh hangat. Kamu betah tinggal di sini? Tanya Arsen saat Reina masih mondar-mandir mencari sesuatu. Selagi sama ayah, mau tinggal di mana juga saya bakal betah. Karena rumah saya yang sesungguhnya itu adalah ayah saya. Jelas Reina yang sanggup membuat Arsen menoleh karena terkesiap akan jawaban tersebut. Kamu nyari apa? Sih. Arsen bertanya lagi. Kali ini dengan kerutan di alis. Nyari jedai. Jedai? Iya loh, yang seperti ikat rambut itu. Saya lebih suka kalau rambut kamu digerai. Reina berdecih. Saya gak minta pendapat Pak Arsen. Nah, ketemu. Akhirnya Reina menemukan jedainya. Pun ia menuju kamar dan bercermin di sana. Reina memandang diri di depan cermin setelah mengikat rambutnya dengan jedai. Tapi entah kenapa tiba-tiba Reina tidak suka. Saya lebih suka kalau rambut kamu digerai. Kalimat buaya itu terus terngiang di kepala Reina tanpa diminta. Ah, sial. Mendadak Reina membenci jedainya sendiri. Arsen menahan senyum ketika mendapat Reina keluar dari kamar dengan rambut panjangnya yang terurai sempurna. Katanya mau pakai jedai. Goda Arsen. Kak Jeti. Rusak. Jawab Reina ketus. Ia segera menuju dapur untuk menyiapkan bahan masakan. Reina punya janji sebuah kebab untuk Arsen. Selama Reina memulai aksinya, Arsen menunggu di ruang tengah sambil mengutak-atik ponsel. Syukurlah Arsen anteng di sana dan ya Tuhan. Baru saja mengucap syukur, tapi tiba-tiba saja pinggang Reina dipeluk dari belakang. Sontak tubuh Reina menegang. Arsen memeluk posesif Reina sembari meletakkan dagunya di pundak perempuan itu. Pak, gimana saya bisa masak kalau dipeluk gini? Keluh Reina sambil mencoba melepaskan tangan Arsen dari perutnya. Kangen. Lirih Arsen yang mana ia mulai menghirup aroma leher Reina. Pak. Reina mencoba menjauhkan diri. Namun kukungan Arsen begitu kokoh. Jeti gak sih ini bikinnya? Kesal Reina. Lain kali aja. Sekarang saya ingin makan sesuatu yang lain. Jawab Arsen dengan suara rendah. Oh iya. Makan apa dong? Reina memutar diri hingga menghadap Arsen. Makan kamu. Pantesan mau mampir rupanya ada niat terselubung toh. Reina menyimpulkan di balik tatapan sinisnya. Arsen tertawa kecil. Siapa suruh kamu bikin saya candu? Reina memekik kaget saat Arsen mengangkat tubuhnya dan membawa Reina menuju kamar. Arsen meletakkan tubuh Reina di atas kasur dan segera menindihnya. Namun di tengah aksi mendebarkan tersebut, entah beruntung atau buntung Reina merasakan sesuatu yang tidak asing di antara pahanya. Pak. Panggil Reina sembari menjauhkan diri. Kenapa? Tanya Arsen menatap sayu Reina. Saya nggak bisa melakukan ini sekarang. Loh, why? Arsen menegakkan tubuhnya. Tatapannya memperlihatkan kekesalan. Soalnya, sepertinya saya baru saja datang bulan. Arsen mengerutkan dahi. Kamu pasti bohong. Sinisnya. Reina menggeleng kekeh. Pak. Pekik Reina saat Arsen dengan entengnya memasukkan tangan ke dalam celana Reina dan memastikannya sendiri. Sikah. Arsen berdecak kesal. Dengan tidak puas Arsen turun dari kasur dan mengusap kasar rambutnya. Hehehe. Reina cengengesan masam.
Makan kebab. Tawarnya mencoba menyelamatkan diri dari kekesalan pria satu itu. Ya, mau tidak mau Arsen harus mau menahan nafsunya selama 1 minggu ke depan. Alhasil ia dan Reina berakhir di meja makan dengan makanan yang selesai Reina buat. Perempuan itu menyusahkan. Gumam Arsen yang masih terlihat sangat kesal. Ya ampun, Pak. Sabar. Ya. Reina dengan kerendahan hatinya mengusap rambut Arsen demi menenangkannya. Pak Arsen kan masih ada Ibu Sheila. Gimana sih? Saya maunya sama kamu. Muka Arsen berubah manyun. Persis seperti bocah yang ingin sekali Reina banting. Ututu. Aciannya ah. Reina semakin menjadi jeti. Saya pikir kamu hamil. Gumam Arsen lagi. Hah? Apa? Sepertinya Reina salah dengar. Dengan nada yang lebih keras Arsen berkata lagi. Saya mengira kamu hamil. Reina memperlihatkan muka julidnya. Pak Arsen mau saya hamil? Tanyanya. Kenapa enggak? Sotoy nih, Pak Arsen. Ingat istri Anda juga lagi hamil. Memangnya kenapa? Ting. Ponsel Arsen yang berada di atas meja berdenting pertanda bahwa sebuah pesan baru saja masuk. Pakai nanya segala lagi. Pak Arsen belum tahu aja kalau seorang anak bisa mengubah perasaan ayahnya. Terus, Esti. Arsen menyuruh Reina diam sambil mengecek ponselnya. Apa sih? Kesal Reina. Kamu mau penthouse? Reina ngebleng sesaat. Maksudnya? Tanya Reina yang bingung. Atensi Arsen berpindah menjadi menatap Reina. Saya belikan kamu penthouse tanpa penolakan. Tunggu. Apa? SHLLA. Suara teriakan Arsen menggema begitu ia sampai di ruang tengah rumahnya. Pria itu tampak marah dengan sebuah amplop yang ia pegang. SHLLA. Kemari. Teriaknya lagi sambil mengedarkan pandangan ke segala penjuru demi mencari keberadaan sang istri. Iya, Mas. Kamu kenapa teriak-teriak? Sayang. Akhirnya Sheila muncul juga. Ia melangkah mendekati Arsen dengan raut muka yang takut-takut. Duduk. Perintah Arsen tegas sambil menunjuk sofa. Sheila menuruti dan duduk di sofa tersebut. Sheila tersentak kaget karena Arsen melempar amplop yang ia pegang tepat ke atas meja. Buka! Laki-laki itu memberi perintah lagi. Sesaat Sheila mendongak menatap Arsen sambil bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ini ada apa sih? Mas, kamu baru pulang loh. Kenapa marah-marah gini? Buka! Arsen berteriak emosi. Lagi-lagi Sheila dibuat terkejut. Pun Sheila mengambil amplop coklat tersebut untuk membukanya. Betapa terkejutnya Sheila saat mendapati bahwa isinya adalah foto-foto Sheila sedang bersama Leo, di mana beberapa foto tersebut berhasil membuktikan kemesraan mereka berdua. Itu yang kamu bilang anaknya Bibi Meli? Tanya Arsen. Keterlaluan kamu, Sheila. Sayang, ini bukan aku. Seharian ini aku di rumah terus. Kok? Siapa yang ngirim foto ini sama kamu? Dia pasti cuma pengen aku sama kamu berantem. Sheila bangkit berdiri dan membelah diri. Sayang, percaya sama aku. Aku gak mungkin main gila di belakang kamu. Foto-foto ini saya dapat dari Randy. Mau ngomong apa lagi kamu? Jangan-jangan anak yang kamu kandung itu adalah anak kamu dengan Leo. Sheila melotot kaget. Kamu gak boleh ngomong gitu dong, Mas. Serendah itu aku di mata kamu. Terus kenapa dia mau sama kamu di saat kamu lagi hamil? Laki-laki mana yang mau deketin wanita hamil? Sheila mengumpat dalam hati. Sial, kenapa bisa seperti ini? Oke. Itu memang aku. Tapi Leo itu cuma sahabat aku. Kamu tuh selalu sibuk makanya aku cari teman. Kamu sendiri yang bilang terserah aku mau setia sama kamu atau enggak. Tapi aku sendiri mutusin buat terus setia sama kamu. Aku sayang sama kamu. Arsen mencengkram kuat rahang Sheila demi membuatnya berhenti mengoceh. Kamu tahu kan konsekuensi kalau kamu berbohong? Tanya Arsen dengan menekankan kalimatnya. Tubuh Sheila gemetar ketakutan. Baginya kemarahan Arsen begitu menyeramkan. Aku gak bohong, Mas. Ucap Sheila di antara kecemasannya. Kalau kamu bohong, aku gak bohong. Aku berani bersung. Kalau kamu bohong gimana? Bentak Arsen tiba-tiba. Aku.
Napas Sheila tercekat hebat berkat karena rasa takutnya sendiri. Belum lagi cengkraman tangan Arsen yang tidak bisa ia lepaskan. Aku siap ditalak sama kamu. Arsen mengangguk mengerti. Ia pun melepaskan cengkramannya di rahang Sheila. Sheila sampai terbatuk-batuk. Itu bagus, jawab Arsen puas. Berani kamu macam-macam dengan saya. Bukan cuma saya talak, tapi saya pastikan hidup kamu akan sengsara setelahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Arsen beranjak pergi dari sana meninggalkan Sheila sendiri. Sial, bisa-bisanya dia curiga, umpat Sheila dengan gumaman. Aku harus bilang ke Leo kalau dia harus lebih hati-hati. Mata-mata Arsen bisa ada di mana saja. Buru-buru Sheila mengambil ponselnya dan segera mengirim pesan kepada Leo. Ting! Dari seberang, Leo yang sedang workout seperti biasa dengan adiwangsa dan yang lain merasa terganggu akan sebuah suara notifikasi masuk di ponselnya. Leo membuka dan memeriksanya. Fram, sayangku Sheila. Gawat, sayang. Arsen mata meten kita. Dia berhasil dapat foto-foto kita lagi berdua. Untungnya aku bisa beralasan. Buka mata kamu sayang. Jangan sampai kita tertangkap basah. Kenapa, Leo? Wajah kamu kelihatan pucat. Adiwangsa bertanya dengan seutas senyum kecil di wajahnya. Leo mendongak menatap bosnya tersebut. Dan ternyata semua orang di sana juga tengah menatap ke arahnya juga. Entah kenapa hal tersebut membuat Leo gentar. Pesan dari siapa? Dari pacar loh. Kali ini Adit yang bertanya. Zain mendengkus geli. Pacarnya hamil kali, makanya dia panik. Celotehnya asal. Jaga omongan lu, ya. Peringat Leo kepada Zain. Sudah, jangan berantem. Sela Adi. Gimana kalau kita minum-minum sebentar? Mana tahu Leo lelah setelah hangout dengan kekasihnya. Bukan begitu, Leo. Leo tersenyum kikuk. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap Adi, tapi ia tidak bisa mendeskripsikannya secara jelas. Saya pikir lebih baik saya pulang. Terima kasih atas waktunya, Pak Adi. Saya permisi dulu, ujar Leo yang lalu membungkuk singkat kepada atasannya tersebut. Buru-buru amat, bro. Celetuk Adit tapi tak didengarkan oleh Leo. Leo hanya melenggang pergi begitu saja. Adi menghela napas gusar setelah kepergian Leo. Bagusnya kita apakan dia, bos? Tanya Zain yang sebenarnya sudah mengetahui rahasia tentang Leo. Kenapa nggak kita serang aja sih tadi? Bukannya Reina sudah mengirim foto-foto itu sebagai bukti? Sahut Adit. Jangan dulu, saran Adi. Sebatas foto begitu saja tidak bisa dijadikan pegangan yang kuat. Dia pasti akan memberi banyak alasan yang membuat kita lengah. Setelah itu mungkin saja dia akan kabur. Terus gimana langkah selanjutnya? Kita harus membuat sebuah rencana. Wah, gila. Ini bagus banget. Mata Reina membulat sempurna ketika ia memasuki penthouse yang dijanjikan Arsen untuknya. Reina terlihat heboh menjelajahi segala ruangan sampai membuat agen properti yang menemani mereka geleng-geleng kepala. Kamu suka? Tanya Arsen. Reina mengangguk antusias. Gak mau lihat yang lain dulu? Kalau yang ini harganya berapa? Reina bertanya. Kamu gak perlu tahu harganya, jawab Arsen. Harus tahu dong. Kalau kemahalan mah mending gak usah. Reina, semalam saya bilang apa? Arsen mencoba bersabar saat mempertanyakan hal itu pada Reina. Reina mendengkus kesal. Tidak ada penolakan. Tiru Reina tanpa ekspresi. Pintar. Arsen menghadap agen yang berdiri di sampingnya itu lalu berkata. Saya ambil ini. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar karena saya akan mengambil beberapa berkas. Silakan dilihat lebih lanjut lagi, jawabnya lalu kepada Arsen. Arsen mengangguk. Ia pun meninggalkan Arsen dan Reina di ruangan tersebut. Arsen berjalan mendekati Reina yang masih sibuk terpesona dengan kemewahan tempat tinggal barunya. View di sini gak kalah bagus dengan yang ada di Palembang. Kamu juga bisa lihat sunset, jelas Arsen. Reina penasaran. Kenapa Pak Arsen beliin saya ini? Tanyanya langsung. Karena saya ingin. Tapi ini kan mahal banget. Arsen tersenyum kecil. Gak ada yang terlalu mahal untuk kamu. Reina balas dengan senyum penuh haru. Tangannya terjulur demi memeluk Arsen. Terima kasih.
tutur Reina. Arsen turut membalas pelukan tersebut. My pleasure, baby girl. Jawab Arsen lembut yang lalu mengecup puncak kepala Reina dengan penuh sayang. Reina mendongak di sela pelukannya demi menatap Arsen lalu berkata, I love you, Daddy. Dengan suara yang terdengar polos. Arsen segera berdehem sebelum melepas pelukan mereka. Mendadak suhu ruangan menjadi panas dan Arsen terlihat salah tingkah. Jangan menggoda saya selama kamu datang bulan. Tungkas Arsen sembari membuang muka dari Reina. Reina tersenyum geli melihat tingkah Arsen yang seperti itu. Memangnya kenapa? Ada yang bangun. Ya, tantang Reina yang semakin menggoda. Reina! Peringat Arsen. Tawa Reina pecah. Lucu juga mencari gara-gara dengan Arsen. Iya deh, gak lagi saya godain Pak Arsen. Ucap Reina kemudian. Lama banget sih orang yang tadi. Susul aja kali. Ya, di sini aja. Kelamaan. Keburu ayah ngambek ditinggal sendirian di rumah sakit. Reina yang tak tahan menunggu lagi pun akhirnya berjalan keluar. Namun tiba-tiba saja Arsen menarik tangan Reina. Punggung Reina bertabrakan dengan dada bidang Arsen dan cup. Arsen mengecup pipi Reina. I love you too. Bisik Arsen yang seketika membuat Reina nyaris pingsan.